Upah menjadi salah satu poin utama dalam perdebatan antara buruh dan pengusaha. Bagi pengusaha, upah buruh di Indonesia dinilai terlalu mahal hingga membuat Indonesia tidak cukup kompetitif di mata investor. Sementara buruh menyebut UU Cipta Kerja membuat buruh terkena rezim upah murah. Lalu apa kata pengusaha dan buruh? Berikut liputan Syafinas Nasyar. Omnibus Law Cipta Kerja baru saja disahkan menjadi undang-undang. Hal ini seperti uang dengan dua sisi. Di satu sisi, undang-undang ini dinilai dapat menyelesaikan masalah investasi. Jika hambatan terselesaikan, maka investor tidak akan segan-segan untuk menanamkan modal. Dengan begitu, harapannya akan membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Tapi di satu sisi, undang-undang ini dinilai merampas hak-hak dari jutaan buruh yang ada di Indonesia. Buruh-buruh menjadi rentan kehilangan pekerjaan serta jauh dari kata sejahtera. Dan pada episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dua pihak dari dua sisi berbeda dalam melihat Omnibus Law Cipta Kerja. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi poin yang diperdebatkan buruh dan pengusaha. Salah satunya soal upah minimum. Dari kacamata pengusaha, formulasi penetapan upah sebelum Undang-Undang Cipta Kerja menjadikan Indonesia tak cukup kompetitif di mata investor. Sementara dari sisi buruh, penetapan upah kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengembalikan pekerja Indonesia ke rezim upah murah. Lalu apa kata pengusaha soal upah buruh Indonesia? Faktor tenaga kerja sering disebut-sebut sebagai salah satu faktor penghambat investasi. Sehingga upah buruh di Indonesia dianggap terlalu mahal. Memang jika dibandingkan dengan negara lain, upah kita memang sangat mahal, Pak. Kalau dilihat dari tergantung sektornya juga. Saya ambilkan contoh misalnya yang paling itu adalah padat karya ya, karena ini kan yang paling sensitif. Padat karya kita kalau dibandingkan dengan peer kita misalnya Vietnam. Saya ambil contoh yang di tekstil dan produk tekstil. Kalau kita lihat dari absolut per jam dan output produktivitasnya, iya kita mahal. Gitu. Kenyataannya seperti itu. Dan itu terkonfirmasi dengan tumbuhnya padat karya di sana, kan kita kalah nih. Jadi karena kita tidak mengelola dengan baik industri padat karya Vietnam mengambil alih komposisi ini. Saya ingat dulu pada waktu kita ekspor tekstil dan produk tekstil kita sekitar 6-7 juta miliar dolar per tahun. Vietnam itu masih di bawah 3 juta. Tapi sekarang pada saat kita stuck berhenti di 14 juta miliar dolar, mereka sudah lebih dari 30 miliar. Bahkan sekarang terakhir saya dengar di tahun 2019 sudah 34 miliar dolar, Mbak. Dengan penduduk yang sekitar 100-an juta orang ya kalau saya nggak salah di sana. Jadi kita kesempatan itu yang diambil oleh negara lain. Jadi kalau kita bicara apakah itu mahal atau tidak, ya kita lihat peer-nya aja gitu kan. Peer-nya mungkin secara absolut kita menjadi tidak kompetitif. Jam kerja negara lain juga berarti lebih banyak dibandingkan dengan kita. Betul. Jadi Vietnam itu masih 48 jam. Mereka Sabtu masih kerja. Kita kan 40 jam ya. Dari jam kerja aja kita sudah keteteran. Di komposisi kita juga tenaga kerja kita 57% itu adalah lulusan SMP ke bawah. Nah ini juga kan jadi masalah juga, artinya kalau kita bicara secara keterampilan ya, skillnya itu kan memang ada keterbatasan. Nah ini menurut saya juga harus kita perhatikan bersama juga. Jadi sehingga kalau kita melihat upaya pemerintah dalam Cipta Kerja ini memang untuk perluasan kesempatan kerja, ya tentu kita harus juga bisa melihatnya dari angle yang lebih objektif ya. Ini banyak yang beranggapan bahwa jika ingin produktif, jika ingin pekerjanya ini produktif, maka ya upahnya pun harus pantas. Tapi kenapa justru masyarakat banyak menilai bahwa di UU Omnibus Law ini justru malah banyak yang diutak-atik? Saya kok melihatnya nggak begitu ya, tidak melihatnya begitu, tidak seperti itu, tapi lebih kepada pemerintah itu membuat balance. Kalau kita melihat utak-atik, misalnya contoh outsourcing misalnya ya, outsourcing sebagai contoh. Outsourcing itu sebetulnya kan suatu bisnis proses gitu. Kalau kita lihat di dunia itu sesuatu hal yang lumrah. Emang contoh aja yang paling ekstrim mobil. Di otomotif mana ada dari bikin skrup sampai bikin mesin satu perusahaan kan nggak mungkin, itu kan di outsource gitu ya. Nah sehingga yang kita harus lihat substansinya. Substansinya itu adalah kalau itu di outsource kan, perusahaan yang outsource itu yang harus mengikuti norma-norma ketenaga kerjaan, aturan yang ada seperti itu. Tapi bukannya
outsourcing dibatasi gitu. Itu juga salah satu juga yang kita lihat dalam proses kemarin itu adalah juga keterbukaan untuk melihat dalam diskusi kita di LKS Parit. Sekarang itu kenyataannya itu adalah bisnis proses yang kita lakukan sekarang ini dengan peraturan menteri yang ada membatasi menjadi hanya 5 bidang. Menurut pandangan kita semua itu kan malah membatasi kan. Justru dengan adanya ini dibuka kesempatannya, yang paling penting perlindungannya itu ada di perusahaan outsourcingnya, bukan di bisnis prosesnya gitu loh. Ini kan jadi kemarin pengertian yang juga nggak tepat ya. Begitu dibatasi akhirnya ya mempersempit dari lapangan kerja itu sendiri. Yang sebelumnya orang bisa punya kesempatan menjalani prosesi yang spesialis karena di outsourcing itu di perusahaan yang spesial. Kan outsourcing itu sebetulnya adalah perusahaan yang atau jenis pekerjaan yang memang spesialis di bidangnya gitu. Sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, formula penghitungan upah minimum mengacu pada PP nomor 78 tahun 2012 tentang pengupahan. Sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja, formula penghitungan upah minimum dihitung berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan dapat ditetapkan gubernur dengan syarat tertentu. Penggunaan frasa dapat dalam penetapan UMP inilah yang dinilai bisa merugikan buruh karena penetapan UMP bukan kewajiban. Buruh juga keberatan dengan dihilangkannya upah minimum berdasarkan sektor hingga dinilai menimbulkan ketidakadilan. Sederet keberatan itulah yang membuat buruh hingga kini terus melawan. Selain menggelar unjuk rasa di sejumlah daerah, buruh juga mengambil langkah konstitusional dengan menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi sehari setelah undang-undang tersebut disahkan Presiden Jokowi. KSPI dan KSPSI mendesak MK bersikap seadil-adilnya dalam menentukan nasib buruh. Diharapkan dengan segala hormat kepada yang mulia para hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang formalistik atau yang bersifat formil, tapi juga mempertimbangkan hal-hal yang berkembang terjadi. Misal UMSK, upah minimum sektoral kabupaten kota dihilangkan. Secara formalistik mungkin Mahkamah Konstitusi akan mengatakan itu hak dari para pembuat undang-undang. Dalam hal ini DPR dan pemerintah. Dengan demikian uji material kami bisa digugurkan. Oleh karena itu, tanpa bermaksud mengintervensi proses persidangan, hal formalistik bisa dijadikan acuan, tetapi konstitusi tidak tertulis dalam hal ini aspirasi masyarakat dan hak-hak konstitusional yang akan merugikan buruh juga harus dipertimbangkan. Dengan hilangnya UMSK, maka hak konstitusional para buruh yang bekerja di industri lebih baik hilang. Pabrik kerupuk, masa upah minimumnya sama dengan pabrik mobil Toyota misalnya. Itu namanya hak konstitusional, dirugikan. Oleh karena itu kami minta jangan dihilangkan. Begitu pula misal pesangon. Pesangon itu adalah angka-angka. Misal dalam perdebatan di Panja Balek dan pemerintah, 32 bulan upah pesangon dirubah menjadi 25 bulan upah. Dengan melihat itu mungkin sekali lagi formalistiknya Mahkamah Konstitusi akan mengatakan bahwa ini tentang angka-angka. Prinsipnya kan ada pesangon, materialnya masih ada. Oleh karena itu berapa nilai pesangon itu dikembalikan pada para pembuat undang-undang. Lagi-lagi mungkin akan timbul formalistik seperti itu. Kami menolak. Karena nilai pesangon yang diturunkan berimplikasi kepada hal-hal lain tentang masa depan para buruh yang kehilangan pendapatan akibat di PHK. Bisa saja dan kami, Bung Andi dan saya, Pak Abdullah, menggunakan mogok kerja itu, melumpuhkan ekonomi, menghentikan produksi. Tapi kami memilih jalan konstitusi. Ini yang harus dihargai. Ini yang harus dicermati oleh para pihak. Oleh karena itu pada kawan-kawan pengusaha, Apindo Kadin, dan tentu pesan moral kepada DPR dan pemerintah, jangan paksa buruh menggunakan hak konstitusionalnya dalam bentuk pemogokan. Maka hakim Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan benar rasa keadilan.
Sengketa antara pengusaha dan buruh lazim terjadi di negara demokrasi. Meski Omnibus Law telah disahkan, namun undang-undang bukanlah produk hukum yang kebal akan gugatan. Menggugat sejumlah pasal ke Mahkamah Konstitusi bisa menjadi pilihan daripada kita harus turun ke jalanan melakukan aksi demonstrasi yang justru rawan ditunggangi oleh pelaku kerusuhan. Jika negara tidak aman, maka semua harus menanggung kerugian. Alih-alih dan cita-cita untuk meraih investasi justru bisa menjadi sulit untuk terrealisasi. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Dipo Andi Muharram, Eko Miyadi, Nanda Sinaga, iNews melaporkan.